Inilah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami tahu ya Aba, Engkau yang selalu setia bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari. Kami tahu kami gak berjalan sendiri. Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kami. Mungkin keadaan dunia semakin tidak menentu. Ada banyak pergumulan, tantangan, kesulitan, kesesakan. Tetapi kami percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kau dahsyat ya Tuhan. Gak ada yang sepertimu. Terima kasih Yesus. Always new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Always new every morning. Always new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. One more time, everybody sing. Always new every morning. New every morning. Great is thy Faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selama-lamanya di dalam hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu yang melawat kami pagi hari ini. Biarlah Engkau terus menjamah, memberkati, melawat kami satu persatu Tuhan. Kami datang, kami berbeda dengan waktu kami pulang nanti karena kami tahu hadirat-Mu menguatkan kami semua. Firman-Mu menguatkan kami semua ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang terus bekerja berkarya buat kami pagi hari ini. Bagi setiap umat-umat-Mu yang hadir, baik Zoom maupun di tempat ini dan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Taruhkan pesan isi hati-Mu di mulut bibir hamba-Mu. Biarlah hanya perkataan-Mu saja yang hamba-Mu keluarkan Tuhan. Dan sementara hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, oh kami semua dibawa masuk dalam kehendak rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu bagi umat-umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah minyak yang terbaik, gandum yang terbaik, anggur yang terbaik dicurahkan melimpah, limpah, limpah, limpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk kasih tahu kanan kiri Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya, mic-nya mungkin bisa digedein dikit. Enggak. Ada yang bunyi. Puji Tuhan. Selamat pagi dan shalom. 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 Apa kabar? Apa kabar? Siapa dalam keadaan luar biasa boleh lambaikan tangannya ya. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik luar biasa, bukan dengan kuat dan gagah kita. Amin. Semua karena Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, anugerah yang melimpah-limpah buat saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, tadi saya waktu masuk pertama disapa sama Nur. Nomor baby, oh iya. Saya kok
Oh iya, nomor baby. Berarti ini pertama kali saya ketemu jemaat pagi ya selama 1 tahun ini ya saudara ya. Tahun baru sebelum terlambat, ini masih bulan Januari, saya ucapkan selamat tahun baru. Saya berdoa di tahun 2022 seluruh jemaat mengalami anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Ada kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan, dan saya percaya 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Saya berterima kasih buat doa saudara. Kalau saya boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan dan jemaat yang mendoakan kami. Saya bersyukur saudara di bulan Desember ya, tanggal 30. Saudara tahu waktu perayaan Natal ya, saya sudah duduk di belakang, udah sakit-sakit gitu saudara ya. Banyak jemaat yang bilang, oh ini 1 minggu lagi. Ternyata nggak nyampe 1 minggu lagi saudara. Babynya mau ikut New Year. Baby saya mau ikut New Year di luar. Singkat cerita saudara ya, waktu saya memasuki usia kandungan 38 minggu, tepat saya periksa ke health center. Waktu saya periksa ke health center, tekanan darah saya saudara tinggi tiba-tiba 155. Biasanya pakai mesin itu tinggi, tapi waktu dicek lagi sama midwife yang normal, yang manual biasanya bagus gitu saudara ya. Dicek 2 kali, 3 kali dicek pakai manual, sama aja. Ternyata dia bilang, kamu harus ke rumah sakit. Pokoknya kamu pergi sekarang, pergi ke rumah sakit. Dan dia waktu cek perut saya, kamu udah kontraksi. Iya, dari semalam perut saya udah sakit gitu ya. Sering sakit gitu saudara ya. Terus dia bilang, udah kamu pergi aja. Udah 38 minggu, it's okay. Pulang, jangan makan karena takutnya ada tindakan. Singkat cerita saudara, saya sampai ke rumah sakit Jefferson diperiksa. Betul saudara. Tekanan darah saya 155 terus gitu saudara ya. Gak boleh pulang. Harus diobservasi, dicek urinnya dan lain sebagainya. Dan kontraksinya terus gitu saudara ya. It's okay, ini udah full term. Walaupun belum 40 minggu, 38 minggu, it's okay. Babynya sudah full term. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat dikeluarkan. Dan karena saya memilih C-section, jadi kapanpun bisa keluar. Intinya saudara, saya dicek dan betul saudara, di dalam urin saya terdapat sedikit protein. Artinya dalam kehamilan saya yang kali ini, saya mengalami yang namanya preeklemsia. Kalau saudara tahu ya, preeklemsia itu bahaya saudara ya. Jadi dia bilang babynya harus dikeluarin. Jadi kita nunggu sampai 8 jam dari terakhir kamu makan gitu. Ya intinya jam 7 gitu saudara ya, jam 7 malam harus dioperasi. Tetapi jam 7 itu ada pergantian nurse dan lain sebagainya. Akhirnya jam 8 malam saya masuk ke ruang operasi. Dan puji Tuhan, Nicole Elaine Krisbianto lahir jam 8.26 tanggal 30 Desember. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Dan saya kaget saudara, waktu ditimbang dia babynya beratnya 3,61. Waduh jauh banget sama cicinya. Dulu cicinya cuma 3 kilo. Makanya saudara kalau lihat saya hamil yang kedua lebih gede, lebih gendut saudara ya. Ya itulah saudara, ternyata babynya suka makan jadi gendut gitu saudara ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kami menutup kemenangan, menutup 2021 dalam kemenangan yang dari Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang paradigma baru. Nah, saya juga mau sharing. Pokoknya hari ini saya mau banyak sharing aja sama saudara. Karena saya percaya saudara, kehidupan dan cerita yang kita alami bersama dengan Tuhan itu berbicara lebih banyak. Amin saudara. Saya mungkin bisa pintar menyampaikan firman Tuhan, tetapi kalau saya sendiri tidak mengalaminya, buat apa saudara? Ya, tapi saya mau bagi buat saudara betapa Tuhan Yesus dahsyat, ajaib dan luar biasa. Memasuki 2022, tahun paradigma yang baru. Ada beberapa proses. Tuhan mau paradigma kita diubah, Tuhan mau hati kita baru, dan dimulai dari kami dulu. Dan saya percaya kalau jemaat Tuhan hari ini Tuhan izinkan memasuki proses demi proses. Di tahun 2022 saudara akan menang. Saudara akan menang. Katakan amin. Mau masalah kayak apapun, mau masalah seberat apapun, saya percaya ujung-ujungnya pasti menang. Katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Yuk kita mau belajar bersama-sama. Saya punya PowerPoint, saya mau share buat saudara. Haleluya.
Jadi seperti visi dari Gembala, Pak Beni sudah menyampaikan berkali-kali bahwa 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Sama-sama katakan tahun paradigma yang baru. Katakan amin, saudara. Haleluya. Nah, ini saudara ya. Definisi dari paradigma, kita harus tahu dong. Maksudnya paradigma itu apa sih? Nah, saya mau kita belajar sama-sama. Termasuk saya juga belajar ya. Paradigma adalah satu cara pandang seseorang, individu itu terhadap dirinya sendiri. Jadi cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap lingkungan yang mana hal tersebut akan menentukan, mempengaruhi cara berpikir, cara bersikap, serta juga cara bertingkah laku. Saudara percaya apa yang saudara pikirkan itu berdampak apa yang saudara lakukan. Amin, betul saudara? Ya, semua dimulai dari mana? Dari pikiran. Apa yang kita pikirkan, saudara lakukan enggak? Iya, ya saudara ya. Itu berpengaruh dan bertingkah laku itu berpengaruh. Jadi saudara kalau mau diringkas saudara ya, definisi paradigma adalah kerangka berpikir, cara berpikir, pola pikir harus sesuai dengan pikiran Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang mau memiliki pikiran Kristus boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Nah, saudara, khotbah di winter ini harus banyak interaktif. Mau angkat tangan, tepuk tangan. Karena dingin-dingin nanti lama-lama enak tidur gitu saudara ya. Betul saudara. Haleluya. Tetapi jemaat Nation Worship yang datang pagi ini semangat semua kok. Katakan amin. Amin. Haleluya. Bukan yang dari dunia. Relevan dengan kondisi yang ada, hal-hal yang dari luar, pikiran dosa, kedagingan duniawi. Jadi pikiran kita diperbaharui, memiliki pikiran Kristus. Amin. Nah, kenapa pikiran kita itu harus punya pikiran Kristus? Kenapa penting sekali pikiran? Ini saudara prinsipnya. Kalau kita mau mengalami breakthrough di tahun paradigma yang baru, prinsipnya seperti ini saudara. Apa yang saudara tabur di dalam pikiran, saudara akan tuai di tindakan. Betul gak saudara? Mikir. Wah ini enaknya habis ini makan di sini ya. Tindakan. Habis ini mungkin telepon temannya. Makan yuk. Kesini yuk. Gitu. Betul gak saudara? Mulai dari pikiran. Apa yang ada di pikiran dituai dalam tindakan. Apa yang ditabur dalam tindakan menuai kebiasaan. Betul apa betul? Siapa yang kebiasaannya kalau pulang gereja makan. Saya, ya saudara ya. Itu culture kebiasaan di keluarga saya dulu waktu saya masih jadi anak papi mami ya saudara ya. Pasti saudara, pulang gereja mama saya nggak akan masak saudara, hari Minggu nggak akan masak. Karena apa? Pikirannya pulang gereja makan keluarga, makan bersama keluar ya saudara ya. Nah itu tindakan kita lakukan terus menerus jadi kebiasaan dah saudara. Kebiasaan, betul ya? Nggak salah, nggak apa-apa. Emang hari family time kok saudara ya. Ya, jadi nggak ada salahnya kalau saudara setiap minggu pergi hangout dengan family, it's okay karena family time. Yang penting saudara sudah mendahulukan Tuhan, udah ke gereja, betul saudara ya? Ya. Kemudian kebiasaan, kita menabur kebiasaan menuai karakter, betul saudara? Karakter, ya. Jadi kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi karakter. Karakter kita apa? Mendahulukan Tuhan. Yang kedua, family. Betul atau betul saudara? Ya, itu akan menuai karakter dan akan menuai masa depan. Betul saudara ya? Kalau kita setia datang beribadah kepada Tuhan, siapa yang percaya kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan? Angkat tangannya. Siapa yang percaya kita punya pengharapan di dalam Tuhan? Amin saudara. Dan family kita akan menjadi family yang diberkati. Amin. Karena saudara spend time dengan keluarga, dengan suami, istri, anak. Betul saudara ya? Ya, itulah pentingnya saudara. Ingat, apa yang ditabur di pikiran dituai dalam tindakan. Apa yang ditabur dalam tindakan menuai kebiasaan. Apa yang ditabur dalam kebiasaan menuai karakter, dan karakter itu menentukan masa depan kita. Tapi saya percaya di dalam Tuhan masa depan kita penuh dengan harapan. Yang setuju katakan amin.
Ini ayatnya, saudara. Karena cuma 2 ayat, kita mau baca bersama-sama Nats Kitab Suci 2022 di tahun paradigma yang baru dalam Yesaya 43 ayat 28 dan 29. Ya, baca sama-sama, sudah ada di layar. 2, 3. Firman-Nya, janganlah dan janganlah. Oh ya, amin. Next, 29, 2, 3. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat dan sungai-sungai di padang belantara. Siapa yang percaya Tuhan akan membuat sesuatu yang baru di tahun 2022 dalam hidup saudara? Katakan amin. Atau saudara memilih menyanyikan lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. 2021 sama aja, 2022 sama aja, 2023 nanti sama aja. Enggak, saudara. Di dalam Tuhan, destiny saudara dan saya adalah dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat. Artinya selalu ada berkat Tuhan yang baru. Artinya selalu ada mujizat Tuhan yang baru. Ada terobosan yang baru. Ada pemulihan yang baru. Kesembuhan yang lebih dahsyat. Karena saudara dan saya akan mengalami next level di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini yang kami alami, saudara. 2022 mengawali 2022 kami dapat berkat Tuhan. Saudara tahu ya, minggu lalu tiba-tiba kami tidak ada, betul saudara? Hari Selasa malam saudara, tiba-tiba saya kedinginan gitu saudara. Dingin, panas dingin, mama saya kerokin saya. Pikir saya saudara ya, saya hari minggunya ke gereja ibadah sore. Itu saya 10 hari pasca melahirkan. Pikiran saya sebagai manusia, wah ini masuk angin. Saya terlalu cepat keluar. Biasanya maaf orang dulu ya Ci ya. Katanya kalau belum sebulan belum boleh keluar, betul? Ya, nggak boleh keramasan dan lain sebagainya lah gitu ya. Saya pikir, waduh, mama saya udah bilang aja, makanya jangan keluar-keluar dulu, apalagi udah dingin dan lain sebagainya. Kalau keluar harus pakai topi dan lain sebagainya. Dan maaf hari itu ASI saya juga sakit saudara ya, bermasalah. Aduh, ini ibu-ibu pasti tahu panas dingin gitu, nggak enak. Nah, anak saya tiba-tiba malamnya juga pagi dini hari jam 3 dia bilang, mami tenggorokannya sakit, batuk-batuk. Oh mungkin heater radang karena sebelumnya papinya pulang bawa Hachido. Saudara tahu Hachido, cikinya anak yang pedes itu loh saudara, makan 2 bungkus. Saya bilang pasti radang tenggorokan nih, panas nih, batuk-batuk, pilek-pilek gitu saudara ya. Nggak nyangka saudara, nggak nyangka apa-apa ya, mungkin sakit biasa batuk flu doang. Terus besoknya dia juga cuma anget-anget aja gitu saudara. Kami 2 hari gitu ya, meriang-meriang, batuk pilek gitu saudara ya. Hari ketiganya papinya ikut juga, tenggorokannya juga nggak enak, jadi batuk-batuk. Ditelepon lah sama salah satu sahabat kami, dibilang, Pak, nggak mau tes tuh Pak? Oh ya mau. Saya bukannya takut tes, nggak kepikiran aja gitu ya. Apalagi kita hari itu hari Kamis. Mau pelayanan, mau ketemu jemaat, kami memastikan kami harus sehat. Oke, saya kirim alat tesnya. Dulu dicek saudara ya. Hari Jumat atau hari Sabtu ya. Tes gitu, saya sama Pak Beni saudara. Kaget saudara. Hasilnya positif. Haleluya. Berarti ini kita kena Omikron. Haleluya. Saya pikir it's okay ya saudara ya. Dan juga kami dengar di CDC kalau Omikron cuma 5 hari karantina. Oh berarti udah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah mau selesai. Emang udah baikan gitu saudara ya. Singkat cerita si Nicole hari Jumat malam mama saya bilang dia batuk pilek. Dia batuk pilek, nafasnya kasihan banget gitu karena banyak mukusnya saudara. Waduh. Hari Sabtu saudara ya, dia tetap batuk pilek. Kita bingung, untung ada sahabat kita Dokter Tommy ya, saudara tahu ya, kita tanya Dokter Tommy. Dokter Tommy, begini. Si Nicole udah sakit batuk pilek, gimana nih? Apa ada obatnya? Waduh, Nicole itu pasti kena Omikron itu dari maminya. Waduh, mulai saudara saya mikir saudara, ya elah, gimana ya? Kalau saya Pak Beni, Jesslyn,
sakit bisa minum Telenol. Baby nggak dikasih obat apa-apa saudara, sama dokter nggak dikasih obat apa-apa. Dan dokter Tommy bilang saya nggak tahu karena Nicole masih umur 16 hari. Waduh, 16 hari terus gimana? Bawa aja ke emergency. Kita telepon COP-nya, dia bilang masuk emergency. Betul saudara. Sabtu kita bawa ke emergency, dicek semuanya, dia oke. Tapi waktu di swab hasilnya positif. Haleluya. Wah saya sebagai mami ya nangis juga ya Tuhan. Ini ya apa Tuhan? Si Nicole ini belum dapat vaksin, gak ada obatnya dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Dan dokter cuma bilang gak boleh pulang. Harus diobservasi sampai besoknya. Karena kita gak mau terjadi infeksi bakteri sehingga menyebabkan dia sakit panas. Kemudian dokternya udah terangin saudara. Kalau sakit panas nanti harus dicek lah ininya. Bahkan yang paling mengerikan saya dengar harus diambil cairan dari tulang punggungnya. Aduh Tuhan, saya mikir kasihan banget ini baby masih kecil 16 hari. Saya langsung bilang sama pemimpin rohani saya, doakan. Waktu itu Pak Tim, Bu Indri doakan kami. Mereka cuma bilang, gak usah takut. Seperti namanya Nicole. Dia adalah umat yang lebih dari pemenang. Wah, Pastor Edi, Gembala EPT juga telepon kuatkan kami. Setelah itu saudara saya bangkit saudara. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus dahsyat. Ya, lagu tadi saudara, kasih Tuhan tak berkesudahan. Itu merema buat saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau dulu Tuhan sanggup tolong, sekarang juga Tuhan sanggup tolong. Oh saudara, sejak itu saya putuskan saudara, saya elap air mata saya bangkit iman saya. Ini saatnya iman maminya diuji saudara sama Tuhan. Saya bilang sama Nicole, setiap 2 jam dia menyusui. Saya pangku dia, saya ngomong sama Nicole. Nicole sehat, Nicole sembuh, Nicole kuat, Nicole diurapi Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan setelah saya perkatakan iman, saya nyanyi terus buat dia. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Saya nyanyi terus saudara sambil dia nyusu gitu saudara, saya perkatakan di kupingnya dia. Bahkan waktu Pak Beni pergi keluar beli makan saudara ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang di ruangan ini. Tuhan hadir di ruangan ini. Tuhan sudah jamah Nicole. Nicole sudah sembuh. Terima kasih Tuhan jamah Nicole. Saya melihat dengan mata iman saya. Tuhan Yesus datang. Jamah Nicole. Dia dijamah Nicole dan jadilah Nicole sembuh. Intinya saudara, setiap 4 jam dicek kadar oksigennya, detak jantungnya, suhu tubuhnya saudara ya. Dan juga nafasnya, nggak boleh sampai nafasnya, nggak boleh saudara, artinya ada sesuatu yang nggak baik gitu. Tapi puji Tuhan dia nafasnya baik, minumnya baik, bahkan maaf dia pupuk, dia pipis setiap 2 jam juga dengan baik saudara ya. Pampersnya dicek, ditimbang, ini cukup pipisnya atau enggak, namanya juga Amerika saudara. Semuanya diteliti ya saudara ya, semuanya dicek ya saudara, di EKG ya buat jantungnya, semuanya saudara. Setiap 4 jam, nurse datang, dia selalu bilang, Nicole doing great. Nicole doing great. Haleluya. Saya perkatakan terus, Nicole sehat, sembuh, kuat. Anaknya malah senyum-senyum, saudara ya. Nicole ini suka senyum-senyum, saudara ya. Ya, dia anak happy gitu, saudara ya. Saya bersyukur. Sampai dengan minggu siang, 12 jam observasi, dokternya periksa lagi, dia dalam kondisi yang baik, suhu tubuhnya normal, jantungnya normal, tidak ada gejala pneumonia atau apapun, infeksi bakteri apapun tidak ada, detak jantungnya baik, perutnya soft, ya saudara, semuanya baik, pencernaannya baik, dan dokter katakan boleh pulang. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Bahkan sampai pulang dia baik-baik saudara. Cuma beberapa hari aja dia agak cranky, ngek. Ternyata mau putus pusar ya saudara ya. Setelah putus pusarnya ya tidur biasa lagi saudara ya. Tapi bukan karena itu. Oh saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus engkau dahsyat. Tuhan Yesus engkau luar biasa. Ini terobosan yang baru buat saya 2022. Karena dokter sudah berkata, jarang menangani anak baby umur berapa hari yang kena virus corona.
Ini Nicole tuh dalam hitungan beberapa baby doang, gak banyak saudara. Saya mungkin gak terlalu khawatir kalau yang saya, Pak Benny dan Jesslyn yang kena, it's okay. Karena gejalanya cuma batuk flu biasa gitu doang saudara. Tapi ini baby saudara. Baby dia belum punya vaksin. Dia belum punya imun dan lain sebagainya. Tuhan ingetin saya. Lia, tidakkah kamu ingat? Waktu di rumah sakit, waktu ASI belum keluar, itu ada kolestrum. Saudara, kalau ibu-ibu tahu kolestrum. Kolestrum yang kuning-kuning itu, yang cairan itu adalah antibodi yang Tuhan ciptakan untuk para bayi-bayi memiliki ketahanan, kekebalan tubuh yang kuat. Waktu saya ingat itu saya nangis, saudara. Thank you Tuhan Yesus, thank you Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Sekalipun dalam sistem manusia, baby belum punya vaksin, imunitas dan lain sebagainya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Dia sudah tahu bahwa baby ini harus diprotek dengan apa. Oleh sebab itulah dia ciptakan kolestrum ASI dalam tubuh mamanya untuk menjadi kekebalan imunitas bagi baby. Saya nangis, Tuhan kau dahsyat banget Tuhan. Engkau luar biasa banget Tuhan. Tuhanku Tuhan yang dahsyat. Oleh sebab itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu ya, awal menyusui ASINya itu agak kuning. Kenapa? Dicampur kolestrum. Dan begitu saya minum obat saudara, obat zinc untuk imunitas tubuh, saya lihat komposisinya. Tahu saudara itu dibuat dari apa? Kolestrum sapi. Kolestrum sapi itu diambil untuk membuat imunitas tubuh buat zinc. Wah, saya waktu lihat itu saya bilang, benar. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya Tuhan Yesus luar biasa juga buat saudara dan saya. Amin saudara. Saya berdoa di tahun 2022 saudara akan mengalami mujizat Tuhan, berkat terobosan pemulihan kesembuhan yang lebih dahsyat lagi dari 2021. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhanku dahsyat. Tadi seperti yang kita nyanyi ya. Dahsyat, dahsyat. Kata siapa, Ci? Bukan kata orang. Tetapi kita mengalami sendiri. Karena kita mengalami Tuhan Yesus yang dahsyat. Dengan proses pergumulan yang ada, kita akan dibawa Tuhan ke next level. Amin. Oleh sebab itu saya mengencourage jemaat pagi. Jangan tawar dan kecut hati. Jangan ciut. Jangan takut, jangan khawatir menghadapi pergumulan, kesesakan apapun. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap setia di dalam Tuhan. Karena kita akan mengalami next level berkat dan terobosan mujizatnya Tuhan. Baik dalam hidup saudara, baik untuk pekerjaan saudara, keluarga saudara. Apapun yang sedang saudara doakan, ada mujizat yang baru di tahun 2022. Bagi kita semua yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Wow. Tapi sayangnya, mungkin ada beberapa kita yang mungkin belum mengalami atau masa sih iya apa enggak? Karena ada penghalangnya saudara. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Kita mau belajar pagi ini. 3 penghalang. Kenapa kita nggak punya pikiran Kristus, paradigma yang baru? Yang pertama, penghalang yang pertama adalah kedegilan hati. Saya cari di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Degil itu artinya tidak mau menuruti nasihat orang. Keras kepala, kepala batu, tidak bisa dinasehatin. Ini namanya degil. Di Efesus 4 ayat 17-18 katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, kenapa kadang-kala kita nggak bisa punya paradigma pikiran Kristus yang baru? Karena waktu Tuhan menasehati melalui seseorang, pemimpin rohani, firman Tuhan, ya saudara, melalui nasihat nubuatan, kita mengeraskan hati kita. Kita keras kepala, kepala batu, nggak mau dinasehatin. Terserah, hidupku ya hidupku, kamu nggak boleh ngatur. Nah, ini yang perlu kita perangin saudara di Amerika ini saudara.
Kalau saudara perlu dengar ya, ada beberapa yang nggak mau vaksin, betul saudara ya. Ada beberapa yang ya melihat sebelah mata saudara. Kenapa? Ada kesombongan. Nggak mau, keras kepala. Hidupku, freedom. Tapi freedomnya kebablas saudara. Saya berdoa, setiap kita di tempat ini tidak ada yang degil. Semua mau menuruti nasihatnya Tuhan melalui firman Tuhan. Katakan amin. Nggak ada yang keras kepala. Kita mau lembutkan hati kita. Waktu Tuhan mengajar, menasehati, menegur kita, kita mau berubah. Kita mau belajar sesuatu yang baru. Katakan amin. Jujur saudara, waktu saya di emergency, Bu Indri ingatkan saya, Lia, kamu jangan terintimidasi, jangan takut, jangan malu juga. Iya betul juga ya. Kalau saya tidak mengikuti nasihat dari pemimpin rohani saya, mungkin saya khawatir, saya nangis terus, saya nyalahkan diri saya terus saudara ya. Dan saya ingat waktu itu khotbahnya Pak Niko waktu di MDPJ di awal bulan Januari. Kita diberikan kuasa untuk menghalau segala sakit penyakit. Oh saya praktekkan itu saudara. Saya dengar, saya ingat nasihat dari pemimpin rohani saya praktekkan itu. Segala sakit penyakit, batuk flu, virus Omikron, aku patahkan, hancurkan, keluar, usir dalam nama Yesus. Pergi dari Nicole, sembuh, jadilah sembuh. Oh saya praktekkan itu saudara. Waktu kita memperkatakan iman, waktu kita memperkatakan firman Tuhan, maka jadilah sesuai dengan iman kita. Yang setuju katakan amin. Kalau masalah pergumulan berat, jangan berkata, waduh, mateng aku, mati aku. Yojo ya saudara ya. Dalam nama Yesus aku kuat. Dalam nama Yesus aku ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus ada terobosan mujizat. Katakan amin. Dengar nasihat firman Tuhan. Dengar nasihat pemimpin rohani kita. Dengar nasihat orang-orang di sekitar kita yang cinta kepada Tuhan. Dan waktu kita melembutkan hati, merendahkan diri, mau dinasehati, mau berubah, apa yang salah dikoreksi, kita mau terbuka, kita percaya kita akan memiliki pikiran yang baru, pikiran Kristus yang sesuai dengan firman Allah. Waktu pikiran kita berubah, ingat tadi saudara, apa yang ditabur di pikiran, dituai dalam tindakan. Maka tindakan saudara akan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang akan membawa saudara menerima mujizat dan berkat Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Yang kedua, penghalang untuk kita memiliki paradigma yang baru adalah kesombongan. Wow. Arti sombong itu saudara, menghargai diri secara berlebihan, congkak, pongah. Tabiatnya aneh, sebentar rendah hati. Wah ini bahaya saudara ya. Rendah hatinya cuma sebentar. Angkuh, takabur. Saudara saya jujur buat saudara. Waktu saya sakit panas dingin belum tes itu saudara. Saya mikir, saya renungin Tuhan. Ampuni saya kalau saya selama ini mungkin kepedean. Oh ya Tuhan ingatkan. Nah gak boleh gitu nak. Saya pikir saya udah baik saudara ya, 10 hari sudah bisa keluar. Saya pikir ada jemaat juga yang tanya, Bu Lia oke? Oke saya oke. Nggak sakit Bu bekas operasinya? Ya enggak sih, nggak sakit sih. Ternyata waktu itu masih minum obat saudara ya. Begitu obat yang sakit luar biasanya udah habis ya terasa lagi nyut gitu saudara ya. Ternyata saya tepar juga saudara ya. Kalau katanya Dr. Tommy, kalau Omikron kena dengan orang yang sehat, fit, dia nggak akan terlalu efeknya seperti Pak Benny. Dia cuma batuk pilek aja. Tapi saya sama Jesslyn, ya waktu itu Jesslyn bilang Mami headache. Saya sama Jesslyn ada panasnya. Dan Jesslyn waktu hari Rabu dia tidur gitu saudara ya. Dan lemah, kenapa? Badan kita tidak terlalu fit. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya kalau kadang saya kepedean, sombong. Mungkin saya pikir sombong, saya udah oke, saya udah fit, saya udah sembuh. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Saya jujur saudara, saya merendahkan hati saya. Saya bilang ampuni Tuhan kalau aku sombong, aku berkata aku sudah sehat, aku kuat. Ampuni saya kalau aku berpikir aku sudah oke, sehingga aku bisa kesana kesini dan lain sebagainya, melakukan aktivitas yang biasa. Ternyata badan saya belum terlalu fit saudara. Oleh sebab itu betul ya harus istirahat beberapa minggu. Saya minta ampun Tuhan. Saya merendahkan diri, saya minta ampun sama Tuhan.
Ingat, kesombongan itu bisa menjadikan kita tidak memiliki paradigma yang baru. Waktu ada sesuatu yang nggak pas, yang nggak benar, yuk sama-sama refleksi diri. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Kalau ada kesombongan yang nggak sengaja dalam perkataan, pikiran kita, tingkah laku kita, kita berendahkan diri, kita minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Karena kadangkala buat kita oke, tapi belum tentu buat Tuhan. Betul saudara? Dan kadangkala kita kepedean, kita pikir diri kita udah oke, tapi belum tentu menurut Tuhan. Oleh sebab itu banyak-banyak refleksi, banyak-banyak tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya baharui, apa yang salah, saya minta ampun, baharui saya terus. Itu doa saya setiap pagi saudara. Kami berdua, saya bilang sama Tuhan pagi, Tuhan minta pikiran Kristus. Biarlah paradigma yang lama, yang salah, cara pikir, cara pandang yang salah, yang tidak sesuai, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, digantikan dengan pikiran Kristus, paradigma yang baru. Kami juga selalu berdoa, hati yang baru, hati yang fleksibel, hati yang lembut, hati yang mau diajar. Kirbat anggur yang baru ada dalam hati kami dalam nama Yesus. Setiap hari kami berdoa seperti itu saudara. Saudara rindu punya itu? Amin, saudara. Markus 7 ayat 20, 23 dan Yakobus. Ini ciri dari kesombongan. Tidak mau belajar, tidak mau diajar, merasa lebih mampu. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Kalaupun saudara mungkin yang lalu, biarlah itu berlalu. Tapi kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dan kita memiliki hati yang mau dibuka, terbuka untuk nasihat Tuhan, dikoreksi dan diubahkan menjadi lebih baik lagi. Katakan amin. Yang ketiga, kebebalan. Bebal itu artinya sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, pikirannya tidak tajam atau bodoh. Saudara kalau tahu komputer, kadang komputer itu muter, loading lambat, betul saudara? Nah ini kebebalan. Aduh loadingnya lambat gitu saudara ya. Saya cari di firman Tuhan, Amsal 17 ayat 10. Tuhan katakan seperti ini, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang bebal itu sulit mengerti, sulit menanggapi sesuatu, lama tidak cepat, dan pikirannya tumpul bodoh saudara. Tapi saya berdoa tidak ada di tempat ini. Setiap kedegilan, kesombongan, kebebalan di hati kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami punya pikiran Kristus, amin. Kami punya hati yang baru, hatinya Kristus. Dan saudara, kalau kita sudah mengerti penghalang-penghalang ini, kita sadar diri, kita refleksi, kita berdoa sama Tuhan. Kita percaya Tuhan kasih sesuatu yang baru buat kita. Amin. Ini respon yang benar. Biarlah setiap hari kita mau dipertajam sama Tuhan melalui saat teduh, doa, pujian, penyembahan pribadi setiap pagi. Karena apa? Setiap pagi Tuhan mempertajam telinga rohani kita. Dia mendatangi kita setiap pagi. Biarlah setiap pagi waktu saudara bangun pagi, saudara datang kepada Tuhan, minta telinga rohani yang dipertajam, minta intuisi untuk membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Sehingga kita semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Katakan amin. Dan yang kedua, pertobatan dan minta pikiran perasaan Kristus. Seperti yang tadi saya alami, saya bertobat sama Tuhan, saya merendahkan diri sama Tuhan. Kalau ada kesombongan, kedegilan, kebebalan, saya minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan, aku minta pikiran perasaan Kristus ada dalam hidupku. Saudara percaya nggak waktu kita minta Tuhan kasih? Amin. Kenapa kita nggak punya? Karena kita nggak pernah minta sama Tuhan, nggak pernah minta pikiran Kristus, perasaan Kristus dalam hidup kita. Ya, saudara ya, kita minta hari ini dan pecahkan ketumpulan dengan berani memulai sesuatu yang baru sesuai tuntunan Tuhan. Katakan amin. Pecahkan ketumpulan, berani memulai sesuatu yang baru dengan tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan buat saudara, apa yang Tuhan refleksikan buat saudara, saudara harus ngomong itu. Ya jujur saudara, waktu kita mau bilang, oh kita sakit, mungkin bagi beberapa orang itu tabu. Waduh, Babe ini kena, Babe ini positif, waduh nanti akan bertanya ke sebar-sebar. It's okay, saya bilang sama suami. Mendingan jujur daripada ditutup-tutupin dan lain sebagainya. Bilang.
Dan kita pun kalau mau ketemu jemaat, kita integritas. Harus dites dulu. Saudara tahu, untuk kita datang ke tempat ini, kita harus punya test kit. Dan test kit sekarang itu susah dicari ya saudara ya. Karena sold out semuanya. Kita minta tolong Pastor Aldo. Aduh Om Aldo tolong, kita harus tes mau ketemu jemaat. Jesslyn sudah tes sebelum ke sekolah saudara ya. Dia sudah tes, dia negatif. Kita harus tes dulu. Karena mau ketemu jemaat harus sure bahwa kita sudah sembuh, sehat. Akhirnya puji Tuhan, dia dapat 2 tes. Kita harus tes dan kita share ke semua jemaat. Supaya apa? Jemaat ketemu kita juga merasa safe. Karena kita sudah sembuh, saudara ya. Puji Tuhan. Kita semua sudah negatif, kita sudah sembuh. Dan kita berkata, Tuhan kita siap melayani lagi. Amin, saudara. Amin. Mau ada pergumulan, tantangan apapun. It's okay. Saya nggak malu untuk saya sharing sama saudara. Mungkin bagi beberapa orang mikir, aduh kasihan banget, baby 16 hari udah kena corona dan sebagainya. Oh my goodness, oh my God, it's okay buat saya. Itu baik buat kami. Tuhan izinkan itu baik buat kami. Dan kami melakukan segala sesuatunya tanya sama Tuhan. Dan saya percaya ada kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti orang-orang yang berharap bersandar kepada Tuhan yang taat. Amin. Penutup. Stephen Covey mengatakan, jika Anda mengingini perubahan sederhana dalam hidup Anda, lakukan lewat tingkah laku Anda. Tapi jika Anda menginginkan perubahan yang besar dan primer, lakukanlah dengan paradigma Anda. Siapa saudara mau memiliki kehidupan yang dahsyat luar biasa, berkat yang dahsyat dan luar biasa di tahun 2022, boleh lambaikan tangannya, harus dengan paradigma yang baru. Konsep lama, pikiran yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan yang lama ditinggalkan saudara. Semua harus dikubur. Kita harus punya sesuatu yang baru, pikiran Kristus, paradigma yang baru. Saya berdoa tahun 2022 akan menjadi tahun yang lebih baik dan kita mengalami berkat kasih karunia Tuhan yang melimpah. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Apapun pergumulan saudara, percayalah Tuhan mengizinkan semua untuk mendatangkan kebaikan. Dan ingat, 3 penghalang itu, kalau saudara mulai refleksi, ada kebebalan, ada kedegilan, kesombongan, yuk bertobat, minta ampun sama Tuhan. Minta dipertajam setiap hari sama Tuhan. Untuk kita memiliki pikiran Kristus, perasaan Kristus. Dan yang terakhir, mari saudara, kita mau terus bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Pecahkan ketumpulan. Harus berani melangkah. Memulai sesuatu yang baru, mungkin sulit, mungkin gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang suruh, biarlah kita mau taat sepenuhnya. Katakan amin. Terobosan yang baru dalam hidup saudara dan saya. Tetapi asalkan kita memiliki paradigma yang baru, pikiran Kristus, hati yang baru, kirbat anggur yang baru. Oleh sebab itu kita mau berkata pagi hari ini, setiap kedegilan, setiap kesombongan, kebebalan, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar kami memiliki pikiran perasaan Kristus. Ampuni buat setiap kesombongan, kebebalan, kedegilan kami. Ampuni kalau kami terlalu over pede. Ampuni Tuhan buat segala sesuatu yang gak berkenan di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami rendahkan diri, kami minta ampun. Kami berdoa biarlah pikiran Kristus ada dalam pikiran kami. Sehingga cara pandang kami memandang masalah pergumulan seperti Tuhan Yesus memandang adalah kesempatan untuk kami mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat. Sehingga kami tidak takut dan tawar hati. Tetapi iman kami bangkit. Kami mengalahkan masalah. Ujung-ujungnya kami semua lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya.